Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5818-5822. Pengepungan Sekte Pedang Surga Mendalam. Sementara itu, di Sekte Pedang Surga Mendalam, di pegunungan 10.000 pedang. Pemandangan damai yang tadinya dipenuhi energi pedang yang membumbung tinggi dan kawanan burung bangau telah lenyap, digantikan oleh awan iblis yang mengepul menutupi langit dan bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang meraung. Pekikan pertempuran yang memekakkan telinga, ledakan, dentang logam yang beradu dengan logam, dan erangan barisan pelindung gunung, semuanya bercampur menjadi simfoni perang yang kejam dan agung, menggema di seluruh pegunungan. Sekte Iblis 10.000 jiwa dan Sekte Suci Binatang Fusi telah bergabung. Lebih dari itu, mereka telah melancarkan serangan kejutan besar-besaran terhadap Sekte Pedang Surga Mendalam. Di pihak Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang dipimpin oleh Master Sekte Slobodan Hun. Meskipun tanda 5 jari di wajahnya masih terlihat dan auranya jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, kebencian dan api dendam yang membara di matanya lebih intens dari sebelumnya. Di belakangnya, puluhan tetua tingkat Dewa Abadi tingkat kelima atau lebih tinggi, ratusan diaken elit tingkat Dewa Abadi tingkat keempat, dan puluhan ribu murid Sekte Iblis tingkat rendah membentuk formasi pertempuran iblis yang tangguh. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari harta magis yang mereka lepaskan, seperti panji 10.000 jiwa dan mangkuk pemakan jiwa, membentuk wilayah hantu yang mencakup puluhan mil. Ratapan para hantu dan energi iblis yang luar biasa tanpa henti menyerang dan menggerogoti susunan pelindung Sekte Pedang Surga Mendalam. Yang lebih mengerikan lagi adalah kehadiran sosok di samping Slobodan Hun, yang auranya bahkan lebih tersembunyi namun jauh lebih berbahaya. Orang ini diselimuti jubah hitam lebar, menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersinar dengan api hijau yang menakutkan. Tekanan jiwa yang terpancar dari sosok ini bahkan lebih kuat daripada Slobodan Hun, dengan jelas menunjukkan bahwa ia juga seorang raksasa iblis di puncak tingkat Dewa Abadi tingkat ke-7. Tak lain itu adalah tetua tertinggi Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang selama ini mengasingkan diri, tetua tulang hantu. Jelas, Sekte Iblis telah melepaskan kekuatan penuhnya untuk memusnahkan Sekte Pedang Surga Mendalam. Sementara itu, Sekte 10.000 binatang, yang dipimpin oleh pemimpinnya, George Zeng, menunjukkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Puluhan ribu prajurit binatang fusi dari berbagai wujud meraung saat mereka menyerbu ke garis depan. Berkulit tebal dan tak kenal takut, mereka menggunakan fisik tangguh dan kemampuan supernatural bawaan mereka untuk menahan energi pedang dan cahaya formasi dari Sekte Pedang. Banyak prajurit binatang fusi bermata merah, jelas telah mengonsumsi obat-obatan peningkat potensi seperti pil haus darah, yang membuat mereka semakin ganas. George Zeng sendiri telah tumbuh setinggi 5 zang, diselimuti sisik iblis merah tua, menghunus kapak raksasa yang menyala dengan api iblis hitam. Setiap ayunan membawa kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan batu saat ia dengan panik menyerang titik tertentu dari formasi besar tersebut. Di sampingnya mengikuti beberapa pemimpin binatang fusi yang ganas, yang jelas diperkuat oleh teknik rahasia Sekte Iblis. Sekte Pedang Surga Mendalam, yang mengandalkan formasi pelindungnya yang berusia ribuan tahun, formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk, sedang berjuang untuk bertahan. 7 puncak pedang, yang dibangun sesuai dengan orientasi biduk, kini bersinar terang, memancarkan 7 energi pedang yang sangat tebal dan menyilaukan yang saling bertautan membentuk layar cahaya raksasa yang menutupi 100 mil di atas sekte. Di layar cahaya ini, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menenun dan mengalir seperti ikan, membentuk diagram pedang yang rumit dan mendalam, terus-menerus mengikis dan memusnahkan energi iblis dan bayangan buas yang masuk. Di dalam sekte, semua murid dan tetua telah dimobilisasi. Wajah Yusman Ling pucat, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, luka lama belum sembuh dan luka baru telah ditimbulkan. Namun, ia masih berdiri tegak di titik tertinggi gerbang gunung, menghunus pedang pemimpin Sekte Surga Mendalam, yang terus-menerus menyalurkan esensi pedang murninya ke inti formasi, memimpinnya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setiap tetua menjalankan tugasnya, beberapa menjaga puncak pedang untuk menjaga inti formasi, sementara yang lain memimpin murid-murid mereka dalam formasi pedang untuk mengusir musuh yang berhasil menembus titik lemah formasi. Cahaya pedang menghujani, saling bersilangan. Para murid Sekte Pedang Surga Mendalam memiliki kekuatan tempur individu yang tangguh, ilmu pedang yang luar biasa, dan kerjasama tim yang sempurna. Seringkali, formasi pedang kecil yang hanya terdiri dari beberapa orang dapat bersaing, atau bahkan membunuh, musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat, baik dari para prajurit binatang fusi maupun murid Sekte Iblis. Namun, musuh itu terlalu banyak. Selain itu, Sekte Iblis dan ras binatang fusi bekerja sama.
Energi iblis mereka mengikis dan melemahkan formasi, sementara kekuatan brutal binatang fusi menerobos formasi, memberikan tekanan luar biasa pada Sekte Pedang Surga Mendalam. Penghalang cahaya susunan berdesir hebat di bawah serangan yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip dan mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Alarm terus-menerus berbunyi dari berbagai pangkalan susunan yang menunjukkan kerusakan. Para murid yang tertinggal mati-matian memperbaiki satu titik, hanya untuk mendapati titik lain segera jatuh ke dalam krisis. Master Sekte. Lebih dari 30% fondasi formasi puncak Tiansu telah rusak, dan Tetua Wang, yang menjaganya, terluka parah. Sekte Iblis melancarkan serangan terkonsentrasi di luar puncak Yao Guang. Tetua Li meminta bala bantuan. Seekor binatang fusi telah menembus segel ki pedang di sudut tenggara dan menyerbu ke bangunan luar. Diakon Chen memimpin pasukan untuk mencegatnya. Kabar buruk terus berdatangan. Meskipun para murid Sekte Pedang Surga Mendalam gagah berani, mereka kalah jumlah dan kelelahan setelah berhari-hari bertempur tanpa istirahat yang cukup. Di sisi lain, Sekte Iblis dan Sekte Binatang Fusi jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik dan telah menjaga kekuatan mereka, melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Hehehe, Yusman. Hari ini adalah hari Sekte Pedang Surga Mendalammu dihancurkan. Tawa maniak Slobodan Hun menggema di seluruh medan perang. Ia memerintahkan beberapa naga iblis pemakan jiwa, yang terbentuk dari ribuan jiwa ganas, untuk tanpa henti menghantam penghalang cahaya formasi besar itu. Setelah formasi itu hancur, aku akan membantai setiap anggota Sekte Pedang Surga Mendalammu. Untuk membalas penghinaan itu, George Zeng juga meraung, kapak raksasanya menghantam penghalang cahaya, mengirimkan riak di langit, kaum kaki tangan Turner tua itu. Dan si terkutuk itu. Dasar Dev. Setelah kami menerobos ke sini, kaulah yang berikutnya. Aku akan menggunakan tengkorakmu untuk menghiasi aula utama Sekte Suciku. Wajah Yusman Ling pucat pasi, pedang surga mendalam di tangannya berkilauan. Ia meraung, para murid, dengarkan perintahku. Pedang kita hidup, hidup kita hidup. Pedang kita mati, hidup kita mati. Lindungi Sekte, bertarung sampai mati. Aktifkan formasi persiapan, pedang 7 bintang abadi jatuh. Ya, bertarung sampai mati. Semua murid Sekte Pedang meraung serempak, suara mereka bagai pedang, membubung ke langit, tragis dan penuh tekad. Mereka tahu mereka telah mencapai titik kritis bagi kelangsungan hidup Sekte. Pedang 7 bintang abadi jatuh, adalah langkah terakhir yang putus asa dari formasi pelindung gunung. Setelah diaktifkan, niat pedang yang terkumpul oleh 7 puncak pedang selama 10.000 tahun akan meletus sekaligus, kekuatannya mengguncang bumi, tetapi juga akan menyebabkan formasi runtuh total, menghancurkan fondasinya, sebuah pilihan terakhir untuk saling menghancurkan. Pertempuran memasuki fase paling brutalnya. Setiap saat, para murid Sekte Pedang berjatuhan, darah mereka mengotori tangga batu gerbang gunung. Setiap saat, para murid Sekte Iblis atau prajurit binatang fusi dimusnahkan oleh energi pedang yang dahsyat. Namun, cahaya formasi besar itu, di bawah serangan yang tak terhitung jumlahnya, meredup dengan kecepatan yang terlihat. Sementara itu, di pintu masuk alam rahasia Li Huo, sosok Dev tiba-tiba muncul di hadapan Sarah dan yang lainnya. Auranya berbeda. Meskipun masih tertahan, kedalaman dan kekuatan menindas yang tak sengaja ia ungkapkan membuat pupil Yasser Ling sedikit mengecil, hatinya dipenuhi keterkejutan, transformasi seperti itu hanya dalam beberapa hari. Apa sebenarnya yang dia dapatkan di dalam menara kristal? Senior Chen. Senior. Melihat Dev muncul, Sarah bergegas maju seolah melihat seorang penyelamat, bahkan mengabaikan formalitas, menyerahkan jimat geokomunikasi yang terus bergetar kepadanya. Sebuah suara, gemetar karena isak tangis, berteriak, "Senior!" Ada pesan dari Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang bersekutu dengan Sekte Suci Binatang Fusi, akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Sekte Pedang Surga Mendalam kami. Formasi pelindung gunung akan segera hancur. Ayah telah mengaktifkan fase persiapan, pedang 7 bintang jatuh abadi, yang berarti dia akan binasa bersama musuh. Kami mohon, Senior, untuk segera datang menyelamatkan kami. Turner Lai dan yang lainnya juga memucat. Jika Sekte Pedang Surga Mendalam runtuh, sisa-sisa Sekte 10.000 binatang mereka akan sepenuhnya kehilangan dukungan eksternal, dan target Sekte Iblis berikutnya pastilah mereka. Dev mengambil jimat giok itu, mengamatinya dengan indera ilahinya. Di dalamnya terdapat pesan terakhir Yusman Ling yang singkat dan mendesak. Ia menjelaskan situasi kritis dan secara halus menyebutkan bahwa ia berharap Dev, mengingat kenalannya di masa lalu dengan Sarah dan perjuangan mereka bersama melawan Sekte Iblis, dapat mempertahankan sebagian kecil garis keturunan Sekte Pedang Surga Mendalam. Matanya berkilat dingin. Slobodan Hun. George Zeng. Sungguh langkah brilian untuk meruntuhkan fondasi mereka. Sungguh aliansi yang berbahaya. Nona Ling, Ketua Sekte Li, mohon teruskan penyembuhan kalian di sini. Di sini aman.
Dev berkata cepat, nadanya tak memberi ruang untuk berdebat. Master Pedang Api Surgawi, mohon awasi keadaan. Yaserling, yang sudah menyadari perubahan drastis di luar, mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, denganku di sini, alam rahasia ini aman. Kau. Sebelum ia sempat selesai berbicara, Dev sudah berbalik menghadap pintu keluar alam rahasia. Ia menarik napas dalam-dalam, melepaskan kekuatan penuhnya, kultivasi Dewa Surgawi tingkat 9, dengan raungan yang menggelegar. Kekuatan abadi yang kacau bangkit bagai gunung berapi yang tak aktif, tubuhnya diselimuti cahaya yang kacau, bayangan teratai api kacau samar-samar muncul di belakangnya, memancarkan aura agung yang mendominasi semua api. Api di seluruh alam rahasia Li Huo tampak bergoyang lembut, memberi penghormatan kepadanya. Aku akan segera kembali. Sebelum kata-katanya selesai, sosok Dev berubah menjadi garis halus yang kacau dan merobek kehampaan. Dengan kecepatan beberapa kali lipat dari lompatan sebelumnya, ia menerobos penghalang api di pintu masuk alam rahasia, melesat menuju sekte pedang surga mendalam. Dimanapun ia lewat, awan di langit dipaksa mundur oleh auranya yang luar biasa dan energi Tao yang membakar, meninggalkan jejak yang tersisa. Sarah memperhatikan ke arah mana ia menghilang, tinjunya terkepal erat, mata indahnya dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Turner Lai dan yang lainnya juga berdoa dalam hati. Yaserling menatap seberkas cahaya yang menghilang dengan cepat di langit, bergumam pada dirinya sendiri, benih api kekacauan. Puncak alam dewa surgawi tingkat 9. Kepergian pemuda ini kemungkinan akan menimbulkan badai di surga ke-10. Sekte pedang surga mendalam mungkin masih memiliki secercah harapan. Di pegunungan 10.000 pedang, pertempuran yang menentukan telah mencapai klimaksnya. Cahaya formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk telah meredup seperti lilin yang tertiup angin, berkedip-kedip tak menentu. Iblis jiwa dan tetua tulang hantu bergabung, tulang-tulang ganas mereka meraung liar saat mereka bersiap untuk melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Sementara itu, seberkas cahaya kacau, membawa kekuatan yang dapat menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, serta niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang, merobek langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mendekati medan perang pembantaian ini. Di depan gerbang sekte pedang surga mendalam di pegunungan 10.000 pedang. Dulunya tanah surgawi suci, dipenuhi energi pedang yang membumbung tinggi dan diberkahi keindahan spiritual, kini telah menjadi pertumpahan darah pembantaian. Awan iblis bergulung-gulung bagai tinta, menutupi matahari. Auman binatang buas mengguncang langit dan mencabik-cabik langit. Tirai cahaya cemerlang yang dibentuk oleh formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk, di bawah erosi energi iblis yang tak henti-hentinya dan serangan kekuatan brutal, telah menjadi setipis sayap jangkrik, berkelap-kelip dan mengeluarkan suara berderit yang menyayat hati, tak mampu menahan beban. 7 puncak pedang telah meredup, retakan muncul di permukaannya, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Di dalam dan di luar gerbang gunung, mayat-mayat berserakan di mana-mana, darah mengalir deras. Jubah pedang compang camping dan tubuh para murid sekte pedang surga mendalam yang hancur, tulang-tulang hangus para kultivator iblis, dan mayat-mayat raksasa para prajurit binatang yang menyatu. Udara dipenuhi bau darah, rasa terbakar yang tajam, dan keheningan yang dingin dari jiwa-jiwa yang telah musnah. Sebagian besar murid sekte pedang yang masih hidup terluka, jubah mereka berlumuran darah, namun mereka masih menggenggam pedang mereka erat-erat, tatapan mereka teguh saat mempertahankan posisi. Namun jauh di lubuk hati mereka, rasa lelah dan putus asa yang tak terbantahkan merayap masuk. Formasi pelindung gunung telah mencapai batasnya. Yusman Ling berdiri di puncak utama yang runtuh, pedang langit misterius, di tangannya tak lagi seterang sebelumnya, bilahnya bahkan menunjukkan retakan halus. Wajahnya pucat pasi, pakaiannya berlumuran darah, napasnya tak teratur, jelas diambang kehancuran. Namun ia tetap berdiri tegak, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan, tatapannya tertuju pada dua sosok di luar formasi yang memancarkan keganasan luar biasa, Slobodan Hun dan George Zheng. Hehehe. Yusman, kenapa bertarung seperti binatang buas yang terperangkap? Slobodan Hun berdiri di udara, energi iblisnya bergejolak. Wajahnya, yang pernah ditampar Dev, berubah menjadi kebencian sekaligus kegembiraan, membuatnya tampak luar biasa ganas. Mari kita lihat berapa lama formasi pelindung gunungmu bisa bertahan. Saat formasi itu hancur, aku akan secara pribadi mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, menghancurkan warisan 10.000 tahun sekte pedang surga mendalammu menjadi abu. Dan si monster kecil Dev. Aku akan menemukannya dan menghancurkannya hingga menjadi debu. Tubuh besar George Zheng menyerupai gunung berapi yang bergerak. Sisik iblisnya yang berwarna merah tua berkilau dingin dalam cahaya redup. Ia menghunus kapak raksasa yang menyala dengan api iblis, suaranya seperti gong yang patah. Antek-antek Turner, kaki tangan Dev. Hari ini, aku akan menggunakan darah kalian untuk memperingati kebangkitan sekte suci binatang fusiku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup.
George Zeng meraung, bagaikan binatang buas yang mengamuk. Di dalam formasi, para murid Sekte Pedang, setelah mendengar ini, merasakan kesedihan dan kemarahan mereka semakin dalam, namun tak seorang pun bergeming. Mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali hari ini. Hanya pertarungan sampai mati yang tersisa. Yusman Ling menarik napas dalam-dalam, menahan rasa logam yang naik di tenggorokannya, suaranya serak namun membawa tekad yang tak terbantahkan, murid-murid Sekte Pedang Surga Mendalam, patuhi perintahku. Ikuti aku. Aktifkan 7 bintang jatuh abadi, dan binasa bersama. Binasa bersama. Para murid yang selamat meraung serempak, suara mereka dipenuhi dengan keagungan yang tragis, membumbung tinggi ke langit. Mereka mencurahkan sisa energi pedang mereka ke dalam formasi di bawah kaki mereka, beberapa bahkan membakar esensi kehidupan mereka untuk semburan kekuatan sesaat. 7 puncak pedang bergetar hebat, permukaannya retak. Niat pedang kuno, yang dulu tersembunyi jauh di dalam bumi, tajam dan tak tertandingi, dibangkitkan secara paksa, seperti naga yang bangkit dari tidur mereka, berkumpul menuju puncak. Itulah kekuatan terakhir Sekte Pedang Surga Mendalam yang tersisa, sebuah tindakan penghancuran diri yang terakhir dan putus asa. Melihat ini, Slobodan Hun dan George Zeng, alih-alih takut, justru menunjukkan senyum yang lebih kejam dan bersemangat. Inilah efek yang mereka inginkan. Dengan memaksa Sekte Pedang Surga Mendalam menghancurkan fondasinya, mereka dapat sepenuhnya menghapus ancaman besar ini dari surga ke-10 dengan kerugian minimal. Tepat saat Sekte Pedang Surga Mendalam hendak menyalakan api terakhirnya yang agung dan akhirnya merusak. Boom! Raungan yang tak terlukiskan bukan berasal dari medan perang, melainkan dari kedalaman langit yang luas. Seperti guntur pertama di fajar alam semesta, atau desahan berat raksasa yang terbangun, gemuruh itu langsung mengalahkan semua pertempuran, raungan, dan tangisan memilukan dari formasi di medan perang. Segera setelah itu, tekanan yang tak terlukiskan dan mengerikan, bagaikan tirai surga yang tak terlihat, tiba-tiba turun. Tekanan ini tidak hanya kuat, tetapi juga membawa aura kuno dan tak terbatas dari otoritas tertinggi, melampaui segalanya, seolah-olah memiliki kekuatan penciptaan dan kehancuran. Di bawah aura ini, awan iblis yang bergejolak tiba-tiba membeku, binatang buas yang mengaum tiba-tiba berhenti, dan bahkan letusan niat pedang, 7 bintang jatuh abadi, yang akan datang tampaknya ditekan dengan lembut oleh tangan tak terlihat, kegelisahannya mereda. Semua orang, baik murid Sekte Iblis, Sekte Binatang Fusi, maupun Sekte Pedang, tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan, menatap langit dengan ngeri. Sebelum mereka melihat, langit yang diselimuti awan iblis tiba-tiba terbelah menjadi pusaran hampa yang maha luas. Di tepi kehampaan, ruang pecah inci demi inci bagai kaca, memperlihatkan kehampaan yang dalam dan gelap di baliknya. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan itu, tanpa tergesa-gesa. Ia mengenakan jubah biru yang tampak sederhana, ujungnya berkibar-kibar diterpa turbulensi energi yang tak terlihat, namun tetap bersih tanpa noda. Di tangannya ia memegang pedang panjang kuno, bilahnya hampa cahaya, namun seolah mampu menyerap semua cahaya di sekitarnya. Yang paling dingin adalah tatapannya, tenang, acuh tak acuh, seperti kolam es kuno, atau langit berbintang yang tak berujung. Menatap medan perang di bawah, pemandangan pembantaian seolah-olah di api penyucian, tak ada amarah, tak ada niat membunuh, hanya semacam ketidakpedulian dan keterpisahan mutlak, seolah-olah dewa sedang memandang rendah perjuangan semut. Itu Dev. Namun, pria yang kini ia kenal jauh berbeda dari pria yang bertempur di dataran darah merah beberapa hari sebelumnya. Dulu, meskipun kuat, ia masih menyimpan jejak kehangatan manusia. Namun kini, aura Tao, yang tak terlukiskan mengalir di sekelilingnya, seolah ia bernapas bersama langit dan bumi, berdenyut bersama hukum alam. Ia hanya berdiri diam di sana, namun memancarkan perasaan mengerikan yang lebih berat daripada gunung, lebih luas daripada langit berbintang, lebih tak terduga daripada jurang. Terutama, lingkaran cahaya redup dan kacau yang mengelilinginya, dan sesekali bayangan teratai api yang tampaknya mampu membakar segalanya, membuat semua orang yang memiliki indera tajam gemetar ketakutan. Dev. Chen. Raungan yang dipenuhi dendam, kebencian, dan sedikit ketakutan yang bahkan Slobodan Hun sendiri tak sadari, bagaikan lolongan binatang buas yang terluka, tiba-tiba memecah keheningan yang mematikan. Slobodan Hun menatap tajam sosok di udara, matanya langsung memerah, otot-otot wajahnya menegang dan berkedut karena amarah yang luar biasa, dan bekas 5 jari yang jelas yang telah memberinya penghinaan terbesar dalam hidupnya tampak berdenyut kesakitan lagi. Dendam lama dan baru meletus seperti gunung berapi saat ini. Dasar bajingan kecil. Beraninya kau menunjukkan wajahmu lagi. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu dan memurnikan jiwamu selama 10.000 tahun. Energi iblis Slobodan Hun meledak, melesat ke langit seperti asap hitam, suaranya melengking dan terdistorsi oleh kegelisahan. George Zeng mengenali Dev, matanya yang besar dan seperti lonceng berkilat ganas saat meraung, kau Dev.
Bajingan yang membunuh tetua sekte suciku dan menghancurkan rencana besar sekteku. Waktu yang tepat. Menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu sebagai tumbal untuk bendera kami. Dihadapkan dengan raungan histeris dan niat membunuh yang meluap-luap dari dua orang di bawah, Dev bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tatapannya tidak lama tertuju pada Slobodan Hun dan George Zeng. Tatapannya hanya menyapu medan perang mengerikan di bawah. Tatapannya menyapu para murid sekte pedang yang terluka parah, sekarat namun masih berdiri, akhirnya tertuju pada Yusman Ling di puncak utama, yang auranya lemah tetapi matanya tegas. Ia mengangguk sedikit sebagai salam, lalu mengalihkan pandangannya yang tenang dan tak tergoyahkan kepada Slobodan Hun dan George Zeng. Tidak ada pertanyaan marah, tidak ada teguran keras. Dev berbicara perlahan, suaranya rendah namun tenang dan menusuk, menjangkau setiap sudut medan perang dan setiap makhluk hidup. Aku bermaksud membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, untuk membalas dendam satu persatu ketika aku punya waktu. Bagaimana mungkin kalian, semut-semut biasa, begitu bodoh mencari kematian, berani melakukan tindakan pemusnahan yang begitu keji saat aku pergi? Ia berhenti sejenak, tatapannya seolah menembus wajah Slobodan Hun dan George Zeng, melihat ketakutan dan kegilaan yang terpancar dari lubuk jiwa mereka. Senyum tipis, namun penuh ejekan dan penghinaan tersungging di bibirnya. Baiklah, karena kau begitu ingin mati, maka hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Surga ke-10 ini terlalu damai untuk waktu yang terlalu lama. Sudah waktunya untuk membersihkannya dengan darah kotormu. Ketidakpedulian dalam kata-katanya, dan keyakinan mutlak yang seolah mengendalikan hidup dan mati, membuat Slobodan Hun dan George Zeng murka hingga meledak. Siapakah mereka? Salah satunya adalah Master Sekte Iblis yang telah mendominasi dataran darah merah selama puluhan ribu tahun. Yang lainnya adalah pemimpin Sekte Suci Binatang Fusi yang baru bangkit dan ambisius. Belum pernah sebelumnya mereka dicemooh seperti ini, diperlakukan seperti semut yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Sombong. Bocah bodoh, kau jadi sombong setelah mendapat beberapa kesempatan. Slobodan Hun meraung, hari ini aku akan menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara kekuatan Dewa Abadi dan Dewa Surgawimu yang seperti semut. Serang. Tangkap iblis itu hidup-hidup. Aku akan menghadapinya sendiri. George Zeng bahkan lebih blak-blakan, meraung, Jenderal Batu Iblis. Hancurkan dia untukku. Seorang jenderal binatang fusi, tingginya hampir 3 zang, berbalut keratin berwarna coklat tua seperti batu, dengan sepasang tanduk banteng melengkung di kepalanya, dan memiliki aura yang mencapai puncak peringkat kelima Dewa Abadi, mengeluarkan raungan yang dalam dan menggelegar setelah mendengar perintah itu. Dengan dorongan kuat dari tanah, tubuhnya yang besar melepaskan kecepatan yang mencengangkan, bagaikan bola meriam yang diluncurkan ke udara, membawa kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi saat ia melesat lurus ke arah Dev di angkasa. Ia mengayunkan pedang hitam berat, seukuran pintu, ke arah kepala Dev. Bahkan sebelum pedang itu tiba, tekanan angin yang luar biasa menyebabkan udara di bawahnya meledak. Dia adalah seorang jenderal yang garang di bawah George Zeng, yang terkenal karena kekuatan dan pertahanannya, yang pernah menghancurkan harta sihir pelindung seorang kultivator setingkat dengan kekuatan brutal. George Zeng telah mengirimnya untuk menghadapi ini dengan cara yang paling brutal dan dominan, untuk menghancurkan Dev, bocah, sombong, ini, hingga menjadi bubur berdarah, untuk melampiaskan amarahnya dan meningkatkan moral pasukannya, yang telah diredam oleh kedatangan Dev yang mengesankan. Di bawah, banyak mata tertuju pada pemandangan ini. Sekte Iblis dan Sekte Binatang Fusi dengan penuh semangat menunggu pukulan telak Jenderal Batu Iblis. Namun, para anggota Sekte Pedang Surga Mendalam berada dalam kondisi tegang. Meskipun kedatangan Dev sungguh menakjubkan, lawannya, bagaimanapun juga, adalah seorang Dewa Abadi tingkat 5 puncak, dengan kekuatan yang luar biasa. Menghadapi serangan dahsyat yang mampu membelah gunung dan menghancurkan puncak-puncak gunung, Dev akhirnya bergerak. Ia bahkan tidak mengangkat pedang penebas naga di tangannya. Ia hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai. Jari-jarinya yang panjang dan ramping, menghadap Jenderal Batu Iblis yang melolong mengancam, bagaikan mengusir lalat yang mengganggu, ia dengan ringan mengibaskan lengan bajunya keluar. Gerakannya terasa ringan, bahkan sedikit lamban. Tidak ada ledakan kekuatan spiritual yang menggetarkan bumi, tidak ada cahaya magis yang menyilaukan. Hanya sesuatu yang tak terlihat, tak berwujud namun seolah dijiwai oleh prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi, kekuatan yang tak tertahankan dan dahsyat, yang melonjak keluar dengan jentikan lengan bajunya. Boom! Raungan memekakkan telinga dan teredam. Di bawah tatapan tak percaya dan hampir tercengang semua orang, Jenderal Batu Iblis yang ganas dan seperti binatang humanoid itu. Pedang beratnya, yang cukup kuat untuk membelah gunung, menghantam dinding tak terlihat, lebih keras dari bintang, ketika ia masih 3 meter jauhnya dari Dev. Pedang berat itu, bersama dengan lengannya yang memegang pedang, meledak lebih dulu.
Segera setelah itu, tubuhnya yang besar, yang dilapisi lapisan keratin berbatu, dihantam langsung oleh palu tak terlihat, terlempar mundur dengan jeritan yang bahkan lebih cepat daripada kedatangannya. Ia terguling dan berputar di udara, lapisan keratinnya yang luar biasa keras hancur berkeping-keping, darah bercampur serpihan organ dalam menyembur dari mulut dan hidungnya. Menelusuri parabola merah darah yang mengerikan, ia akhirnya menghantam keras barisan pasukan binatang fusi di bawahnya seperti karung compang camping. Beberapa prajurit binatang yang tak sempat menghindar hancur berkeping-keping. Ia sendiri tersentak 2 kali, lalu jatuh tak bernyawa, auranya benar-benar padam. Seorang dewa abadi tingkat 5 puncak, seorang jenderal ganas dari Sekte Suci Binatang Fusi yang terkenal karena kekuatannya, langsung dibunuh oleh Dev, hanya dengan jentikan lengan bajunya. Keheningan yang mematikan. Bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Baik itu Sekte Iblis, Sekte Binatang Fuksi, maupun Sekte Pedang Surga Mendalam, semua orang terpaku di tempat, pikiran mereka kosong. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini ilusi? What happened guys? Itu adalah seorang dewa abadi tingkat 5 puncak. Bukan kubis di tanah. Bahkan jika ia kalah, seharusnya terjadi pertarungan sengit, pertarungan sihir, kan? Bagaimana mungkin seperti menepuk lalat, hanya dengan jentikan lengan baju, dan ia lenyap. Senyum sinis di wajah Slobodan Hun membeku, matanya yang seperti lonceng tembaga terbelalak kaget, hampir melotot keluar dari rongganya. Yusman Ling dan para tetua serta murid Sekte Pedang Surga Mendalam benar-benar tercengang. Mereka tahu Dev kuat, pernah menakuti Slobodan Hun di dataran darah merah, tapi kekuatan sehebat ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam dewa surgawi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dev bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, bahkan tidak melirik ke arah Jenderal Batu Iblis jatuh. Tatapannya tetap tenang tertuju pada Slobodan Hun dan George Zheng, nadanya mengandung sedikit ketidaksabaran. Semut tetaplah semut, bahkan tak layak untuk kuhunus pedangku. Ada lagi yang mau mencoba. Namun, kata-kata tenang ini terdengar lebih menusuk daripada kutukan paling kejam, lebih dingin daripada bilah pedang paling tajam di telinga Sekte Iblis dan Binatang Fusi. Setelah hening sejenak, keributan dan kegaduhan meletus. Tidak. Mustahil. Jenderal Batu Iblis. Apakah dia benar-benar mati? Dia. Monster macam apa dia? Kepanikan, bagaikan wabah, mulai menyebar di hati beberapa murid Sekte Iblis tingkat rendah dan prajurit Binatang Fusi. Sialan. Hentikan kesombonganmu. Wajah Slobodan Hun memucat saat ia meraung, dengan paksa menekan rasa terkejut dan gelisah di hatinya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Dev benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ia pasti telah menggunakan teknik rahasia atau harta karun aneh untuk membunuh Jenderal Batu Iblis dalam satu serangan. Ya, pasti itu dia. Bentuk formasi. Formasi abadi pemakan 10.000 jiwa. Injak-injak dia sampai mati. Slobodan Hun meraung. Formasi pertempuran binatang fusi. Serangan amarah darah. Habisi dia. George Zheng juga bereaksi, meraungkan perintah. Namun, Dev tampaknya telah kehilangan kesabaran. Berisik. Ia mengucapkan 2 kata, dan akhirnya, untuk pertama kalinya, menggenggam pedang penebas naga erat-erat. Tidak ada gerakan membuka yang menggemparkan, tidak ada serangan, tidak ada teriakan. Ia hanya mengayunkan pedang penebas naga ke depan dengan tenang. Aura pedang berbentuk busur yang kacau, setipis sayap jangkrik, dan hampir transparan, diam-diam terlepas dari bilahnya dan perlahan terbang ke depan. Aura pedang ini tampak begitu lambat, begitu lembut, sehingga fluktuasi energinya pun tak terasa. Namun, setelah terbang 10 kaki, perubahan mendadak terjadi. Aura pedang tipis berbentuk busur itu tiba-tiba berlipat ganda dan terbagi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, aura itu berubah menjadi ratusan ribu benang aura pedang yang bahkan lebih halus, lebih tajam, namun sama kacaunya. Benang-benang ki pedang ini seakan memiliki kehidupannya sendiri, bagaikan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, siap melahap mangsanya, menyebar di angkasa. Mereka menyelimuti area di bawah, meliputi para diaken inti dan pemimpin Sekte Iblis serta pasukan binatang fusion, yang auranya berada di antara peringkat keempat dan kelima alam dewa abadi, yang sedang membentuk formasi atau bersiap menyerang. Cepat. Sangat cepat. Melampaui batas indera ilahi. Puf 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 puf. Serangkaian suara yang pekat dan dingin, seperti gelembung yang pecah, tiba-tiba terdengar. Di bawah, lebih dari 300 diaken Sekte Iblis dan pemimpin binatang fusi, yang sedang membentuk formasi atau menyerang dengan gemuruh, tiba-tiba membeku. Ekspresi wajah mereka tetap membeku dalam keganasan, fanatisme, atau keheranan mereka, tetapi cahaya di mata mereka langsung menghilang.
Detik berikutnya, tubuh mereka, beserta baju zirah dan senjata mereka, lenyap tanpa suara bagaikan patung pasir yang lapuk, berubah menjadi kepulan debu halus berwarna putih keabu-abuan. Angin sepoi-sepoi bertiup, debu mengepul, dan berhamburan ke udara, tak menyisakan setetes darah pun, tak sehelai tulang pun. Di tempat itu, hanya tersisa ratusan ruang kosong, beserta kantong penyimpanan, cincin penyimpanan, dan barang-barang lainnya yang berserakan dan masih utuh. Satu tebasan pedang, hancur menjadi abu. Lebih dari 300 anggota inti dari peringkat keempat dan kelima alam dewa abadi langsung menguap. Bersambung.